Dimulai dengan mendefinisikan mutu. Tujuan manajer operasi adalah untuk membangun sistem manajemen mutu terpadu yang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau layanan yang didasarkan pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Implikasi dari mutu. Yang pertama, reputasi perusahaan. Sebuah organisasi dapat menentukan reputasinya untuk kualitas, baik atau buruk. Yang kedua, kewajiban produk. Organisasi yang merancang, memproduksi atau mendistribusikan produk atau layanan yang salah bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang diakibatkan oleh penggunaannya. Yang ketiga, implikasi global. Di era teknologi ini, kualitas menjadi perhatian internasional. Quality Award atau penghargaan mutu. Yang pertama, Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA. Implikasi mutu global begitu penting sehingga Amerika Serikat telah menetapkan penghargaan mutu nasional, yaitu Malcolm Baldrige untuk pencapaian kualitas. Orang Jepang memiliki penghargaan serupa, yaitu Deming Prize, dinamai menurut seorang Amerika yaitu Dr. W. Edward Deming. ISO 900 yang berisi tentang 1. Kepemimpinan manajemen puncak. 2. Kepuasan pelanggan. 3. Perbaikan kontinu. 4. Keterlibatan sumber daya manusia. 5. Analisis proses. 6. Pengambilan keputusan berdasarkan data. 7. Pendekatan sistem kepada manajemen. 8. Hubungan pemasok atau mutually beneficial. Berikutnya tentang manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management, disingkat TQM. Total Quality Management mengacu pada penekanan kualitas yang mencakup seluruh organisasi dari pemasok hingga pelanggan. 7 konsep TQM. 1. Perbaikan kontinu. 2. Six Sigma. 3. Pemberdayaan karyawan. 4. Pembandingan atau benchmarking. 5. Just in time. 6. Konsep Taguchi. 7. Pengetahuan alat TQM. Perbaikan kontinu meliputi model plan, do, check, dan act atau PDCA. Show Hard. Plan yaitu mengidentifikasi pola dan menyusun rencana. Do, menguji rencana. Check, apakah rencana berjalan. Act, mengimplementasikan rencana, mendokumentasikan. Six Sigma terdiri dari D, yaitu defines, mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan keluaran proyek, mengidentifikasi informasi proses yang diperlukan dengan mengingat definisi pelanggan tentang kualitas. M, measures, mengukur proses dan mengumpulkan data. A. Analysis, menganalisis data yang memastikan pengulangan dan reproduktivitas. I. Improve, meningkatkan dengan memodifikasi atau mendesain ulang proses dan prosedur yang ada. C. Control, mengontrol proses baru untuk memastikan tingkat kinerja dipertahankan. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan dalam setiap langkah proses produksi.
Teknik untuk membangun pemberdayaan karyawan antara lain membangun jaringan komunikasi yang mencakup karyawan, mengembangkan supervisor yang terbuka dan sportif, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf ke karyawan produksi, membangun organisasi dengan semangat kerja yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal seperti tim dan lingkaran kualitas. Tolok ukur atau benchmarking. Tolok ukur adalah unsur lain dalam program TQM. Tolok ukur melibatkan pemilihan standar produk, layanan, biaya, atau praktek yang ditunjukkan yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas yang sangat mirip dengan milik kita. Idenya adalah untuk mengembangkan target yang disasar dan kemudian mengembangkan standar atau tolok ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja kita. Just in time. Filosofi just in time atau JIT adalah salah satu perbaikan berkelanjutan dan pemecahan masalah yang dipaksakan. Sistem JIT dirancang untuk memproduksi atau mengirimkan barang sesuai kebutuhan. JIT terkait dengan kualitas dalam 3 cara, yaitu 1. JIT memotong biaya kualitas, 2. JIT meningkatkan kualitas, 3. Kualitas yang lebih baik berarti lebih sedikit persediaan, dan sistem JIT yang lebih baik akan lebih mudah digunakan. Konsep Taguchi, kebanyakan masalah mutu adalah hasil dari produk dan desain proses yang buruk. Kenichi Taguchi telah memberikan 3 konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses, yaitu ketahanan kualitas, kualitas berorientasi pada target, dan fungsi penurunan kualitas. 7 alat TQM. 1. Lembar periksa, 2. Diagram pencak, 3. Diagram sebab akibat, 4. Diagram Pareto, 5. Flowchart, 6. Histogram, 7. Kontrol proses statistik atau SPC. Demikian topik 3. Sampai bertemu pada topik-topik berikutnya.